Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa sallamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Para hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Nur Rahman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan malam hari ini, di hari Senin malam Selasa, malam ke-27 Safar 1445 Hijriah, kembali Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa duduk bersama-sama mengkaji di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan terus istiqomahnya kita belajar ilmu agama sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk talabul ilmi, untuk belajar ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Dan semoga kita semua di malam hari ini yang sudah menyempatkan waktu, pikiran dan juga tenaga untuk bisa hadir mendengarkan pengajian pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan jalan kita semuanya dimudahkan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan kita tentang min asratis sa'ah al-kubra, yaitu di antara tanda-tanda hari kiamat yang besar. Di antaranya yang sudah kita sebutkan yaitu munculnya ad-dukhan ataupun asap yang akan menyelimuti dunia ini. Kemudian munculnya Dajjal yang juga kita sudah jelaskan di pertemuan pekan kemarin. Kemudian munculnya ataupun turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian munculnya sesosok makhluk yang disebut sebagai dabah. Kemudian munculnya ataupun terbitnya matahari dari arah barat. Kemudian terjadinya 3 penenggelaman ataupun 3 gempa bumi yang sangat dahsyat yang akan terjadi. Pertama di sebelah timur bagian bumi, wa khasfun fil maghrib, dan belahan bumi yang barat, wa khasfun fi jaziratil Arab. Kemudian gempa bumi dahsyat yang terjadi di jazirah Arab. Kemudian yang terakhir an-naru tuhsyarun nas, dan api yang kemudian akan menggiring manusia menuju satu tempat, dan pada waktu itu tidak ada lagi manusia yang beriman di atas permukaan bumi kecuali mereka melihat bumi ini hancur
dan merekalah seburuk-buruknya manusia. Pada malam hari, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas min asrati sa'ah al-kubra, di antara tanda-tanda hari kiamat besar, yaitu munculnya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai Ya'juj wa Ma'juj. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita hendak membahas permasalahan tentang Ya'juj wa Ma'juj ini, maka pembahasan Ya'juj wa Ma'juj itu sudah pasti erat kaitannya dengan sesosok nama atau dengan sebuah nama, di mana orang tersebut atas izin Allah Subhanahu wa taala mendapatkan karunia dari Allah untuk membangun sebuah tembok ataupun membangun sebuah benteng yang kemudian menghalangi Ya'juj wa Ma'juj tadi keluar. Sebelum kita membahas hal ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kita wajib untuk mengetahui kronologinya terlebih dahulu. Kisah tentang seorang raja yang saleh ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tidak muncul begitu saja. Akan tetapi sebagian ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, mereka itu ada yang memiliki asbabun nuzul atau sebab dari turunnya ayat tersebut. Dan surat Al-Kahfi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara surat yang oleh Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jawaban saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh orang-orang Yahudi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi sebenarnya mereka tahu dan sebenarnya mereka yakin bahwasanya nanti akan ada seorang nabi yang diutus di sebuah tempat yang dipenuhi dengan pohon kurma. Yang membuat mereka tidak terima yaitu kenapa nabi yang terakhir kali muncul itu bukan dari kalangan Bani Israel. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala lebih memilih untuk memilih nabi yang terakhir tersebut dari kalangan orang-orang Arab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yas'aluna al-yahud an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi ini bertanya tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Arab Quraisy. Wa wasafu lahum sifatahu. Kemudian orang-orang Quraisy pun menjelaskan tentang sifat-sifat Muhammad. Faqalu lahum, kemudian mereka mengatakan, najidu ni'matahu wa sifatahu wa ba'athahu fi Taurat. Sesungguhnya kami, yaitu orang-orang Yahudi, telah membaca sifat-sifat yang telah kalian sebutkan tadi dalam kitab kami, yaitu kitab Taurat. Fa in kana kama wasaftum lana, dan apabila yang kalian ceritakan tadi benar, fa huwa nabiyyun mursal, sesungguhnya itu merupakan nabi terakhir yang akan diutus. Wa amruhu haqqa fattabi'hu. Kemudian jika kalian ingin menjadi orang-orang yang selamat, maka ikutilah dia, ikutilah Muhammad tadi. Akan tapi sebelum itu kalian wajib untuk memverifikasi apakah dia benar-benar nabi atau bukan. Kemudian orang-orang Yahudi mengatakan, fa innakum idza aradtum an ta'rifu hal huwa nabiyyun am la, jika kalian ingin mengetahui apakah dia seorang nabi atau tidak, maka tanyalah dia dengan 3 pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama, Bapak Ibu, yang ingin orang-orang Yahudi beritahukan kepada orang-orang Quraisy, yaitu fas'aluhu an qissati rajulin alladhi
rahala ila masyariqil ardi wa magharibiha. Tanyalah perihal seorang laki-laki yang telah melakukan perjalanan sampai ujung timur, dari ujung timur sampai ujung barat. Kemudian pertanyaan yang kedua, fas'aluhu 'anir ruh. Tanyakanlah kepadanya perkara tentang ruh. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu fas'aluhu 'an ashabil kahfi. Tanyalah orang tersebut tentang ashabul kahfi. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Quraisy pun semangat karena mereka mendapatkan kesempatan untuk menguji Rasulullah. Padahal di dalam hati mereka, Nabi bisa memberikan jawaban atau tidak, mereka sudah berazam mereka tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Ketika Rasulullah SAW ditanya, wahai Muhammad, jawablah 3 pertanyaan dari kami. Jika engkau bisa menjawabnya, maka kami yakin engkau adalah seorang Nabi. Kata orang-orang Yahudi tadi, in kana huwa nabiyyun fa ajaba bithnaini wa taraka wahid. Jika orang tadi benar-benar seorang nabi, maka dari 3 pertanyaan tadi dia hanya bisa menjawab 2 pertanyaan dan yang satunya tidak bisa dijawab. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena saking senangnya Rasulullah SAW mendengar ada orang-orang Quraisy yang mau masuk ke dalam agama Islam, maka Rasulullah SAW menjawab, saujibuhu ghadan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kalian itu besok. Wa nasiya an yaqul, dan Rasulullah SAW lupa tidak mengucapkan insyaallah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kelalaian dari Rasulullah SAW tidak mengucapkan insyaallah pada waktu itu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan jawaban kepada Rasulullah SAW. Sampai ditunggu 1 hari, tidak ada jawaban. 2 hari, tidak ada jawaban. Hatta balagha 15 yauman, sampai hari ke-15. Maka orang-orang Quraisy mulai senang Bapak Ibu. Wah, ini benar ini, Muhammad bukan nabi ini. Karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan yang kita ajukan, ya. Rasulullah tidak bisa menjawab pertanyaan yang kita ajukan, ya. Ya, matur suwun, ya. Gobias utawa. Akhirnya orang-orang Quraisy pun sangat senang terhadap apa yang Rasulullah SAW alami, karena beliau tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Maka di hari ke-15 Jibril pun datang menghampiri Rasulullah, yang pada waktu itu beliau sudah khawatir karena dicap oleh orang-orang Quraisy beliau adalah seorang pendusta ataupun pembohong. Maka Jibril pun ditanya, wahai Jibril, kenapa engkau baru datang? Aku sudah menunggumu selama 15 hari. Menunggu membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jibril pun menjawab, hal tersebut wahai Muhammad dikarenakan engkau dulu tidak mengucapkan kata insya Allah. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita berjanji kepada orang lain tanpa mengucapkan kata insya Allah, ya. Karena segala hal itu bisa terjadi. Kita mengatakan, ya saya bisa datang besok meeting jam 6. Ternyata terjadi sesuatu yang di luar kendali kita. Mungkin kendaraan kita rusak, atau ban kita bocor di tengah jalan, dan seterusnya. Ya. Maka kata-kata insya Allah ini selalu kita lampirkan ketika kita menyanggupi sesuatu untuk kita laksanakan. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Jibril pun membawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang sekaligus ini menjadi firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Kahfi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun
dzalika ghadan illa ayyasha'a Allah. Jangan sekali-kali kalian mengatakan sesungguhnya saya akan melaksanakannya besok, illa ayyasha Allah, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan dari ujung timur menuju ujung barat dan dari ujung barat menuju ke ujung timur, itulah perjalanan seorang laki-laki yang saleh yang disebut ataupun kita kenal sebagai Dzulqarnain. Terjawablah soal yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala disembunyikan jawabannya, kecuali Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan pada Rasulullah, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan ketika mereka bertanya tentang ruh kepadamu wahai Muhammad, kul, maka katakanlah sesungguhnya ruh itu merupakan urusan Tuhanku, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kita tidak diberikan informasi kecuali hanya sedikit. Makanya kemarin ketika kita membahas tentang permasalahan ruh, sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran ataupun tidak ada nasnya dalam hadis, kita wajib mengatakan wallahu a'lam. Ampun ngawur Bapak Ibu. Karena Nabi sendiri, seorang Nabi ya, itu tidak diberikan informasi tentang ruh itu kecuali hanya sedikit. Nah kita bukan Nabi, bukan Rasul, kemudian kita ngaku-ngaku tahu kalau ruh itu pulang setiap ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga tentang Ashabul Kahfi. Ini pun juga Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Al-Kahfi tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang pertanyaannya, kenapa disebut sebagai Dzulqarnain? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya karena raja tersebut ketika memakai mahkota, maka mahkotanya itu memiliki kornain atau dua tanduk. Ya, kornun ini bahasa Arab. Kalau kita terjemahkan artinya tanduk. Ya, kornain dua tanduk. Ya, maka sebagian ulama mereka menjelaskan bahwasanya ketika Dzulqarnain menjadi seorang raja, di antara kebiasaannya ketika kemana-mana memakai mahkota yang memiliki dua tanduk. Kemudian ulama yang lain mengatakan bahwasanya tidak. Dzulqarnain disebut sebagai kornain karena bagian timur dari dunia dan bagian barat dari dunia ini merupakan kornai syaitan ataupun tempat di mana syaitan itu ada. Karena ketika terbit matahari kita dilarang sholat. Begitu pula ketika terbenam matahari kita juga dilarang sholat. Kenapa? Karena pada waktu tersebut merupakan di antara dua tanduk syaitan. Maka ketika Dzulqarnain melakukan perjalanan dari arah timur menuju ke arah barat, ataupun sebaliknya dari arah barat menuju ke arah timur, maka gara-gara perjalanan beliau ini yang sudah mengelilingi seluruh dunia, maka disebutlah sebagai Dzulqarnain. Kemudian khilafiyah. Di kalangan para ulama sebagian mengatakan bahwasanya beliau ini adalah seorang nabi. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya beliau ini bukan nabi. Dan yang rajih insyaallah dari perkataan ulama bahwasanya Dzulqarnain bukan merupakan seorang nabi, tapi beliau merupakan salah satu raja yang saleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang Ya'juj wa Ma'juj. Sebagian ulama mereka menyebutkan bahwasanya Ya'juj wa Ma'juj itu bukan dari golongan manusia. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya bentuk fisik dari Ya'juj wa Ma'juj ini adalah raksasa. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya Ya'juj wa Ma'juj ini ada yang setinggi pohon kelapa. Ada yang mengatakan bahwasanya Ya'juj wa Ma'juj itu memiliki telinga yang sangat lebar sehingga bagian kanannya bisa dipakai untuk alas tidur dan bagian kirinya dipakai untuk selimut. Ini merupakan perkataan yang lemah. Yang rajih dari perkataan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang Ya'juj wa Ma'juj, Ya'juj wa Ma'juj huwa min dzurriyyati Adam. Ya'juj wa Ma'juj ini manusia sama seperti kita dari keturunan anak Adam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Ya'juj wa Ma'juj itu merupakan anak keturunan Bani Adam, maka mereka pun juga bisa mati, mereka juga bisa tumbuh dan mereka juga bisa beranak pinak.
Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, tentu saja dalam surat Al-Kahfi ayat ke-93, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza balagha bainas saddain wajada min dunihima qauma la yakaduna yafqahuna qawla qalu ya dzal qarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda qala ma makanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma atuni zubarul hadid, dan seterusnya. Disebutkan dalam Sahihain, kalau misalkan disebutkan dalam Sahihain Bapak Ibu, artinya hadis ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, ya. An Abi Sa'idin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ya Adam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kemudian kata-kata Allah ini tidak ada dalam Al-Qur'an, maka itu bukan firman Allah dari Al-Qur'an. Akan tetapi kalau misalkan panjenengan mendengarkan yaqulullah atau qala Allah, sedangkan firman tersebut tidak ada dalam Al-Qur'an, maka itu juga disebut sebagai firman Allah yang kita kenal sebagai hadis qudsi, ya, yang kita kenal sebagai hadis qudsi. Yaqulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Adam, wahai Adam, fayaqul, kemudian Nabi Adam mengatakan labbaik wa sa'daik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan akhrij bi'tsan nar, wahai Nabi Adam, keluarkanlah bi'tsan nar, para penghuni neraka. Qala wa ma bi'tsan nar, kemudian Nabi Adam pun bertanya, wahai Allah, apa itu bi'tsan nar, apa itu para penghuni neraka yang harus aku keluarkan? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan min kulli alfin tis'ami'ah tis'a wa tis'ain, dari 999 mereka akan masuk ke dalam neraka dan satu akan masuk ke dalam surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi ini membuat para sahabat terguncang. Kita jumlah sahabat sedikit. Gimana caranya 1000 orang, dari 1000 orang 999 masuk surga, 999 masuk neraka, 1 masuk surga. Maka Nabi SAW mengatakan absyiru, janganlah kalian khawatir, janganlah kalian takut, karena 999 ini bukan kalian, tapi siapa? Hum Ya'jud wa Ma'jud. Mereka adalah siapa? Ya'jud wa Ma'jud. Makanya Bapak Ibu, ketika nanti Ya'jud wa Ma'jud itu keluar, kita tidak bisa memerangi mereka. Bahkan Nabi Isa yang memiliki kekuatan bisa membangkitkan orang yang telah mati pun tidak bisa mengalahkan Ya'jud wa Ma'jud. Maka solusinya pada waktu itu apa? Lari. Ya, solusinya pada waktu itu lari. Karena tidak mungkin Bapak Ibu, 1 orang versus 999. Ya bongkong kayak ya. 1 lawan 999. Sakuat-kuatnya orang nanti keroyok sangat atas wong pripun. Ya tetap kalah ya. Tetap kalah. Makanya solusinya pada waktu itu yaitu pergi dan melarikan diri. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza balagha bainas saddain, sampai ketika Dzulqarnain tersebut mengarungi perjalanan dari timur ke barat, dari barat ke timur, sampailah Dzulqarnain ini berada di Saddain. Apa itu sad, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Sad yaitu bendungan ataupun dam, ya. Karena pada waktu itu dan juga sampai zaman sekarang, ketika seorang ingin membuat bendungan, biasanya ketika 2 gunung itu berdekatan, kemudian mereka nanti akan membuat apa? Bendungan di situ untuk menghalangi air supaya tidak mengalir keluar. Wajada min dunihima qauma, dan di antara 2 gunung tadi ternyata di situ ada sekelompok kaum. La yakaduna yafqahuna qawla, di mana kaum tadi itu hampir-hampir saja tidak ada orang yang bisa memahami perkataan mereka. Maksudnya apa para hadirin sekalian? Kenapa manusia tidak bisa memahami perkataan mereka?
Karena perkataan Ya'juj dan Ma'juj ini cuma bisa dipahami oleh kaum mereka sendiri. Sedangkan orang-orang di luar kaum mereka, mereka tahu bahwasanya ini adalah selain Ya'juj dan Ma'juj, maka mereka menganggap selain dari mereka itu musuh. Ya. Maka Bapak Ibu yang dapat Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kemudian orang yang setiap ketemu orang lain itu menganggap orang lain musuh, maka sebenarnya sifat mereka seperti apa? Ya'juj dan Ma'juj, ya. Maka sesama umat Islam, sama kaum muslimin yang rukun, ya. Walaupun ada perbedaan dan seterusnya, biasa, ya. Sejak zaman dulu perbedaan itu ada, yang penting kita saling menghargai dan saling menyayangi satu dengan yang lain, ya. Al-Imam atau ba'dul ulama menyebutkan saking sulitnya bahasa dari Ya'juj dan Ma'juj ini, ketika orang ingin memahami apa yang dikatakan oleh Ya'juj dan Ma'juj, itu membutuhkan 3 penerjemah berturut-turut untuk menjadi penjembatan. Contoh, ini kaum Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian kaum ini diterjemahkan oleh penerjemah pertama. Penerjemah pertama ini diterjemahkan dengan penerjemah yang kedua. Penerjemah yang kedua ini diterjemahkan dengan penerjemah yang ketiga. Sampai akhirnya penerjemah ketiga itu bisa mengatakan kepada masyarakat, ini loh yang diinginkan Ya'juj dan Ma'juj. Saking sulitnya bahasa yang mereka gunakan, dan hanya bisa dipahami dengan ide internal mereka saja, ya. Mutarjim hatta yafhamuhum Dzulqarnain. Faqalu li Dzulqarnain, kemudian Dzulqarnain mengatakan, qalu ya Dzulqarnain. Masyarakat yang berada di situ, mereka curhat kepada Dzulqarnain. Nah, ini juga diantara sifat ataupun contoh seorang pemimpin yang baik. Mereka mendengarkan keluh kesah dari masyarakat, kemudian mereka juga yang mencarikan solusi. Bukan kemudian masyarakat disuruh curhat, kemudian disuruh menyelesaikan permasalahan mereka sendiri. Ya, apa gunanya Anda menjadi seorang pemimpin, ya? Dan Dzulqarnain ini ketika diberikan curhatan oleh kaum yang merasa tanaman mereka dirusak oleh Ya'juj dan Ma'juj, ternak mereka dirampas, diambil, masyarakat mereka dibunuh oleh Ya'juj dan Ma'juj, akhirnya mereka curhat kepada Dzulqarnain. Ya Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu senantiasa berbuat kerusakan di atas permukaan bumi. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Wahai Dzulqarnain, apakah kami harus membayarmu untuk bisa membuatkan bagi kami tembok pembatas antara diri kami dan Ya'juj dan Ma'juj? Di sini para ulama mereka menafsirkan bahwasanya tempat yang dikunjungi oleh Dzulqarnain ini bukan merupakan wilayah kekuasaannya. Walaupun Dzulqarnain ini memiliki wilayah kekuasaan yang luas, akan tapi Dzulqarnain ini senantiasa melihat mana daerah-daerah yang potensi untuk diperluas kerajaannya ke situ. Ataupun misalnya mereka nggak mau, minimal Dzulqarnain melihat apa keluh kesah masyarakat yang ada di situ. Coba bayangkan Bapak Ibu, bukan negaranya saja diurusi, apalagi negara yang sudah pasti lebih makmur. Nggak mungkin dia kemudian bisa mengurusi negara orang lain, memakmurkan negeri orang lain sebelum negeri dia sendiri itu makmur. Ya, ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya ketika Dzulqarnain itu ekspansi keluar, ini menunjukkan bahwasanya negeri yang dikuasai oleh Dzulqarnain ini merupakan negeri yang makmur, ya. Karena penduduk tadi bukan merupakan rakyat dari Dzulqarnain, maka penduduk tadi menawarkan, fahal naj'alu laka kharjan. Wahai Dzulqarnain, apakah kami boleh membayar pajak kepadamu supaya engkau membangunkan bagi kami itu tembok yang menghalangi diri kami dan Ya'juj dan Ma'juj tadi. Qala ma makkanni fihi rabbi khair. Sesungguhnya apa yang telah diberikan Tuhanku kepada diriku itu lebih baik daripada apa yang kalian tawarkan. Artinya Bapak Ibu, Dzulqarnain ini sudah nggak butuh bondo. Kalau misalkan seorang pemimpin itu sudah kaya hatinya, ya, kaya hatinya, maka dia tidak akan sibuk untuk memperkaya dirinya sendiri ketika menjabat, ya. Tapi kalau misalkan hatinya tidak merasa kaya, maka dia
akan terus merasa kurang, kemudian berusaha untuk mengambil bagaimana caranya untuk memperkaya diri. Kemudian Dzulqarnain, dan kalau misalkan ada pemimpin seperti ini berwibawa Bapak Ibu ya. Kalau misalkan ada seorang pemimpin yang mengatakan kepada rakyatnya, wahai rakyatku, aku sudah tidak butuh lagi harta. Ya. Yang aku butuhkan adalah pengabdian untuk bisa mensejahterakan kalian. Masya Allah ya, kalau ada pemimpin yang seperti itu ya. Kita harapkan semoga nanti di Indonesia ada pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala ma makanni fihi rabbi khairun inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa, dan seterusnya. Atuni zubarul hadid. Ya. Dzulqarnain meminta kepada masyarakat tersebut untuk mengumpulkan biji-biji besi. Ya. Untuk apa biji-biji besi tersebut Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Hatta idza sawa bainas sadafaini qala anfukhu. Maksudnya ketika biji besi tadi telah terkumpul banyak, maka Dzulqarnain memerintahkan mereka untuk membakar besi-besi tadi supaya meleleh dan akan digunakan sebagai tembok pembatas antara rakyat tersebut dan Ya'juj wa Ma'juj. Wa baqiyatin nar mushta'ilah ila anna illa an dzabal hadid, sampai besi-besi tadi meleleh kemudian dibiarkan sampai mengeras. Hatta idza ja'alahu naran qala atuni afrik alaihi qitra, dan setelah besi tersebut meleleh kemudian diolah oleh Dzulqarnain sampai akhirnya terbuatlah sebuah tembok dari besi yang sangat kuat. Famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Maka Ya'juj wa Ma'juj ketika mereka berusaha untuk menggali, melubangi tembok ini, mereka tidak akan mampu. Wa mastata'u lahu naqba. Qala hadza rahmatun min rabbi. Dan setelah Dzulqarnain selesai mengerjakan proyek yang besar tadi, menghalangi ribuan atau bahkan jutaan Ya'juj wa Ma'juj tidak bisa keluar dengan membuat tembok tadi, Dzulqarnain kemudian tidak mengatakan ini karena kerja keras saya, ini karena arsitek saya yang hebat, ini karena kepandaian saya. Tidak. Dzulqarnain kemudian mengatakan apa? Qala hadza rahmatun min rabbi. Sesungguhnya hal ini bisa terwujud, wahai masyarakat, karena rahmat dari Allah. Ya. Maka sebenarnya tidak perlu ya seorang pemimpin itu kemudian terlalu sibuk dengan peresmian. Kemudian mengatakan ini dulu proyek saya, ini dulu proyek saya. Tidak penting seperti itu. Yang lebih penting adalah bagaimana kemudian seorang pemimpin bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Ya, tanpa diketahui masyarakat pun seorang pemimpin itu harusnya merasa senang jika rakyatnya terbantu dengan proyek yang ia buat. Ya. Fa idza jaa wa'du rabbi, akan tapi Dzulqarnain memperingatkan kepada masyarakat tersebut, ketika telah datang janji dari Allah Subhanahu wa taala, ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan tembok tersebut hancur dan tembok tadi akan bisa dilewati oleh Ya'juj wa Ma'juj. Kapan tembok ini akan hancur Bapak Ibu? Saat Dajjal telah dikalahkan. Ketika Nabi Isa alaihissalam itu turun untuk memerangi Dajjal, di hari terakhir Dajjal ada di atas permukaan bumi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana umruhu 40 sanah ba'da an unzil. Setelah Nabi Isa alaihissalam itu diturunkan, maka umur beliau berikutnya adalah 40 tahun. Dan sebelum Nabi Isa meninggal, Ya'juj wa Ma'juj ini akan keluar. Maka jeda antara Dajjal keluar dengan Ya'juj wa Ma'juj itu kurang lebih sekitar 40 tahun atau sebelum itu. Ya. Maka ketika tanda di antara hari kiamat besar itu telah muncul, maka yakinlah tanda-tanda yang berikutnya itu akan muncul dengan cepat. Ya, sudah sering kita analogikan dengan tasbih ya. Tasbih itu kalau misalkan kita potong ujungnya, maka ketika butiran yang pertama itu jatuh, maka butiran-butiran yang berikutnya itu akan segera mengikuti, ya, akan segera muncul. Ya'juj wa Ma'juj, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan bisa
kemudian menembus tembok yang telah dibuat oleh Dzulqarnain illa ayyasha Allah, sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika salah satu di antara pemimpin mereka mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kata insya Allah, padahal mereka bukan muslim, Bapak Ibu. Karena Ya'juj dan Ma'juj itu setiap hari berusaha untuk melubangi tembok, dan ketika sudah tembok tersebut lubang kecil kelihatan, ada cahaya yang keluar di luar, maka mereka mengatakan kepada pengikutnya, hari ini kita telah cukup untuk menggali, besok kita akan melakukan lagi, kita akan lanjutkan, dan besok kita pasti akan bisa menjebol tembok ini. Mereka mengatakan apa? Besok kita pasti akan bisa menjebol tembok ini. Ternyata di keesokan harinya, di waktu pagi hari, ketika mereka kembali ke tembok tersebut, ternyata tembok tersebut utuh seperti sedia kala. Dan setiap hari seperti itu terus yang dilakukan oleh Ya'juj wa Ma'juj. Setiap hari pekerjaan mereka menggali tembok itu, menggali tembok itu. Tapi di sore hari mereka kembali, kemudian di pagi harinya mereka dapati temboknya telah kembali lagi utuh. Sampai waktu di mana salah satu di antara pemimpin mereka itu mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, ketika di sore hari kemudian telah terlihat cahaya dari lubang yang sangat kecil, kemudian pemimpinnya mengatakan, kita akan lanjutkan besok, insya Allah besok ini akan jebol. Ternyata di keesokan harinya ketika mereka kembali ke tembok tadi, mereka mendapati temboknya tidak kembali utuh. Maka pada hari itu Ya'juj dan Ma'juj pun keluar dari bumi, dari tempat persembunyiannya, dan dikatakan keluarnya mereka itu di antara tanda-tanda besar dari hari kiamatnya. Sekarang pertanyaan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah mungkin manusia bisa menemukan tembok Ya'juj wa Ma'juj tersebut? Pripun Bapak Ibu? Kita sakit hambatan. Ya, ada orang yang kemudian berspekulasi, tembok Ya'juj Ma'juj itu adalah tembok yang ada di Cina. Ya. Sebagian mengatakan tidak, Ya'juj Ma'juj itu karena banyak gunungnya, ya bisa jadi di Indonesia dan seterusnya. Ya. Pripun Bapak Ibu? Kira-kira orang bisa tahu lokasi tembok Ya'juj Ma'juj hambatan? Tapi keberadaan tembok tersebut wajib kita imani hambatan. Ya. Insya Allah ya, jamaah Nur Rahman sudah pintar semua ya, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ya'juj dan Ma'juj itu merupakan dua kabilah yang ma'ruf ya. Yang ma'ruf, yang diketahui masyarakat pada waktu itu, yang diketahui manusia umumnya pada waktu itu. Dan Dzulqarnain pun ketika membuat tembok tersebut, Dzulqarnain tahu bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj ini nanti akan tetap hidup dan tetap ada sampai hari kiamat. Walaupun mereka meninggal dunia, akan tapi anak-anak keturunan mereka itu sangat banyak jumlahnya. Kemudian Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita qabla mautihi anna sadda qad nuqiba wa futiha bi syai'in yasirun minhu. Dan Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita ketika beliau masih hidup, tembok Ya'juj dan Ma'juj itu telah berlubang ya. Tembok Ya'juj dan Ma'juj tersebut telah berlubang ya. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, inna fikum ummatain, sesungguhnya di tengah-tengah kalian itu ada dua umat, maka nata fi syai'in illa katsartahu. Ya'juj dan Ma'juj, tidak ada sesuatu yang kemudian bersinggungan dengan Ya'juj dan Ma'juj tadi, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak mereka. Wa qad bada'at al-fathu fi saddi qaumi Ya'juj dan Ma'juj mundu zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semenjak zaman Rasulullah SAW lubangnya Ya'juj dan Ma'juj itu sudah ada. Akan tapi beliau tidak memberitahukan kepada kita di mana tempat dari Ya'juj wa Ma'juj tadi. Wa fi akhir zaman, dan di akhir zaman
tabda alamatus al-kubra bid-duhuri ad-dajjal. Dan di hari dekatnya hari kiamat dan ketika tanda-tandanya telah muncul, maka di antara tanda-tandanya yaitu kemunculan Dajjal. Dan setelah Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal, tanda-tanda yang akan keluar berikutnya Rasulullah pastikan bahwasanya Ya'juj wa Ma'juj lah yang akan keluar. Kalau misalkan Dajjal Bapak Ibu itu hanya memberikan fitnah kepada kita berupa syubhat, ya, memberikan kerancuan berpikir kita. Kemudian akhirnya seorang menjadi pengikutnya Ya'juj wa Ma'juj, tapi kalau menjadi pengikutnya Dajjal, tapi kalau Ya'juj wa Ma'juj, kalau kita tidak kabur pasti dibunuh Bapak Ibu. Jadi lebih parah mana? Dajjal apa Ya'juj wa Ma'juj? Ya sama parahnya ya. Dua-duanya merupakan ujian di akhir zaman ya. Yasilu qaumu Ya'juj wa Ma'juj ila Buhairah Tabariyah. Maka ketika Ya'juj wa Ma'juj tadi sudah sampai di sebuah danau yang disebut sebagai Danau Tabariyah atau Tiberias. Ya di mana Tiberias itu nanti silakan panjenengan cek sendiri-sendiri di Google nanti di mana itu ya. Fayamurru awwaluhum ala Buhairah Tabariyah. Ketika yang pertama itu lewat di Danau Tabariyah tadi kemudian minum, fayashrabuna ma fiha. Kemudian mereka meminum dengan jumlah yang sangat banyak. Fayamurru akhiruhum fayaqul, kemudian yang paling terakhir di antara mereka mengatakan, laqad kana bihadhil marrah alma, dulu sepertinya atau tadi sepertinya saya melihat di tempat ini ada air, kok sekarang sudah kering ya, karena diminum oleh Ya'juj wa Ma'juj yang jumlahnya sangat banyak. Tsumma yaqulu qaumun Ya'juj wa Ma'juj qatalna man fil ardi wa nuqatil man fis sama. Maka setelah Ya'juj wa Ma'juj itu merasa sudah menguasai dunia, karena pada waktu itu semua manusia sembunyi ya di goa-goa, di tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau dan seterusnya, termasuk Nabi Isa dan para pengikutnya itu pun juga sembunyi. Maka Ya'juj wa Ma'juj ini ingin menantang penghuni langit ya. Kita sudah menguasai dunia, sekarang kita akan menguasai langit. Akhirnya Bapak Ibu, langit pun dipanah oleh mereka. Langit dipanah. Kalau kita sebagai manusia tahu panah dilemparkan ke atas, jatuh lagi kan gitu. Tapi di situ Allah Subhanahu wa taala ingin membesarkan hati Ya'juj wa Ma'juj. Ketika panah tersebut dilemparkan ke langit, maka Allah Subhanahu wa taala sengaja melumuri ujung dari panah tadi dengan darah, dan Allah membuat hujan darah pada waktu itu walaupun sebentar. Nah, akhirnya mereka bangga. Sekarang kami juga telah menguasai penduduk langit. Wah, mereka congkak, mereka sombong. Akhirnya di situ Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ya'juj dan Ma'juj itu diwafatkan. Dan ternyata Bapak Ibu, apa yang bisa membunuh mereka? Apa yang bisa membunuh Ya'juj dan Ma'juj tadi? Ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala Ya'juj dan Ma'juj ini dibunuh dengan ulat. Tiba-tiba pada waktu itu terjadi sebuah wabah yang sangat hebat. Dan ternyata ulat-ulat ini hanya menggerogoti leher dari Ya'juj wa Ma'juj saja dan tidak menggerogoti leher dari manusia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yalahu al-masihu alaihi salam wal mu'min bidu'a fayastajibu Allah subhanahu wa yursilu ala qaumi Ya'juj wa Ma'juj an-naqf fi riqabihim. Ketika Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kaum muslimin, semua orang di dunia pada waktu itu berdoa, ya Allah wafatkanlah Ya'juj wa Ma'juj, ya Allah bunuhlah mereka, dan seterusnya. Ketika doa tersebut telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengirim ulat-ulat untuk bisa menggerogoti leher dari Ya'juj wa Ma'juj tadi. Fala yajiduna fil ardi mawdi'u shibrah illa mala'a zahamahum wa natnahum. Maka ketika Nabi Isa keluar dari tempat persembunyiannya dan kaum muslimin juga keluar dari tempat persembunyiannya, maka tidak ada satu jengkal pun tanah di atas permukaan bumi kecuali ada mayat dari Ya'juj wa Ma'juj ini, karena saking banyaknya ya. Dan bisa saja Bapak Ibu di pelataran Masjid
Nur Rahman ini juga nanti pada waktunya ya tergeletak apa namanya bangkai dari Ya'juj dan Ma'juj ini. Lalu gimana caranya, solusinya? Ya, di sini siapa? Mana Pak Yopi? Izin, ya. Siapa ketua RT atau ketua desa di sini? Ada. Selain Pak Yopi, siapa? Wakilnya siapa? Sakit juga, ya. Saya mau tanya kepada Pak David. Gimana solusinya, Mas David, untuk membersihkan mayat-mayat Ya'juj dan Ma'juj tadi yang begitu banyak tadi? Dibiarkan? Baunya busuk. Pak Nur, gimana Pak Nur? Solusinya Pak Nur? Bangkainya terlalu banyak ini. Gimana Pak Juari? Ya. Tapi Bapak Ibu yang dapat Allah Subhanahu wa taala, saya akan bacakan lanjutan dari sabda Rasulullah SAW. Ini yang bersabda Nabi Muhammad SAW, ya. Fayursilullahu ta'ala tayran ka'anakil bakhat fatahmiluhum fatatruhum haitsu sya'allah. Maka Bapak Ibu yang dapat Allah Subhanahu wa taala, ketika kondisinya seperti itu, bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj itu tersebar di mana-mana. Baunya sangat busuk, luar biasa. Dan manusia tidak tahu lagi nih, ini mau dikemanakan ini? Jumlah yang sangat banyak dari Ya'juj dan Ma'juj ini. Akhirnya pada waktu itu, ketika bau busuknya itu sudah sangat luar biasa baunya, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan tayran, burung yang besar, a'naquhum kal bakhat. Leher mereka itu sebesar leher unta. Jadi burung yang besar Allah Subhanahu wa taala kirim untuk mengangkat Ya'juj dan Ma'juj tadi. Dibawa kemana? Illa ayyasha Allah. Kata Nabi SAW, dibawa ke sebuah tempat yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ya, jadi nanti akan ada sebuah fenomena Bapak Ibu. Munculnya burung-burung yang besar. Yang lehernya itu sebesar leher unta, ya. Untuk mengangkat bangkai dari Ya'juj dan Ma'juj tadi, ya. Thumma yursilullahu azza wa jalla mataran yukinnu minhu baita madara wala wabar. Kemudian setelah itu ternyata bau busuknya itu belum juga hilang. Disitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hujan yang paling berkah selama dunia ini diciptakan turun pada waktu itu. Kemudian tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh dengan subur. Hewan-hewan langsung gemuk, dan pada hari itu merupakan hari yang paling sejahtera di atas permukaan bumi sejak bumi itu diciptakan. Dikatakan al-walidu yal'abu ma'a thu'ban. Saking makmurnya pada waktu itu, ular-ular itu sudah tidak berbisa lagi. Dan anak kecil itu bisa bermain-main dengan ular, bahkan mereka memasukkan tangannya ke mulut ular, Bapak Ibu. Anak kecil main-main dengan ular, bahkan memasukkan tangannya ke dalam mulut ular, ya. Kemudian kambing-kambing, satu kambing itu susunya cukup untuk satu kampung, ya. Karena saking besarnya susu pada waktu itu dan berkah, ya. Kemudian domba-domba itu bisa bermain dengan serigala dan juga bisa bermain dengan singa karena saking makmurnya kehidupan pada waktu itu. Dan setelah itu Bapak Ibu yang dapat Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa pun wafat. Kemudian akan muncul tanda-tanda hari kiamat yang berikutnya yang insyaallah kita akan bahas di pertemuan pekan depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup seperti biasa, kita akan persilahkan mungkin satu atau dua jamaah yang mau bertanya. Kami persilahkan, monggo. Kalau tidak ada ditutup. Oh iya, silakan. Ya. Ya, bukan gaib.
Mereka ada, cuma tempatnya di mana sampai sekarang tidak ada yang mengetahui. Bahkan Rasulullah pun tidak tahu di mana tempat mereka. Mas Hafid? Terkait dengan mungkin di sejarah atau apa itu keturunan siapa? Biar mungkin itu bisa belajar nih. Ada mungkin yang sebaik karena. Baik. Keberadaan tentang Zulkarnain ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya Zulkarnain ini ada pada zaman Nabi Ibrahim. Sebagian ulama mengatakan Zulkarnain ini ada pada zaman Nabi Musa. Ya, Zulkarnain ini ada pada zaman Nabi Musa. Makanya tadi orang-orang Yahudi ketika mereka bertanya tentang Zulkarnain, sumber yang dipakai mereka apa? Taurat. Taurat itu tuh kitabnya Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam, ya. Maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya Zulkarnain ini pernah hidup di zaman Nabi Musa. Maka besar kemungkinan juga Zulkarnain ini pernah bertemu dengan Nabi Khidir, ya, karena Nabi Khidir itu hidup di zamannya Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam, ya. Maka pada waktu itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama mereka mengatakan bahwasanya ketika bumi itu belahan buruknya itu dikuasai oleh Firaun, maka bagian baiknya itu dikuasai oleh Zulkarnain, ya. Dan bahkan Zulkarnain itu menjadi baik setelah masuk ke agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Adapun beliau keturunan siapa, maka tidak ada, ataupun saya belum tahu beliau ini dari keturunan siapa, kemudian di kerajaan yang mana. Kemudian sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya Zulkarnain ini merupakan Iskandar, Raja Iskandar yang sangat terkenal. Tapi ini merupakan pendapat yang lemah, ya, wallahu taala alam. Yang jelas pendapat yang kuat yaitu Zulkarnain tersebut hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam, dan beliau juga termasuk orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa, dan setelah beliau beriman maka beliau habiskan waktunya untuk berdakwah, ya. Berdakwah ke ujung timur dan juga ujung barat. Sementara yang mendakwai Firaun siapa? Nabi Musa, ya, karena berat itu, ya. Taruhannya nyawa, ya, taruhannya nyawa, ya. Dan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwai Firaun yaitu Nabi Musa alaihissalam. Ya, mungkin itu sedikit. Mau tanya lagi? Ya udah, terakhir. Yang ada pertanyaan lagi disimpan untuk pekan depan. Dunia mana? Ya. Pada waktu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dan Dajjal itu apa pemerintahan seperti di Indonesia itu masih ada seperti sekarang? Baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarnya lebih duluan mana? Ya'juj atau Ma'juj atau Dajjal? Tentu saja ini kita wajib meyakini dan sesuai bahasan yang kita telah bahas sebelumnya, yang keluar duluan siapa? Dajjal, ya, insyaallah, ya. Kemudian apakah Indonesia masih ada? Wallahu alam. Ya, saya tidak tahu, ya. Saya tidak tahu, ya. Ya. Saya tidak tahu, ya. Ya, yang ada pertanyaan disimpan lagi untuk pekan depan, sudah jam 7, ya. Disimpan, ya, supaya hadir di pekan depan, ya. Marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.